Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini atau pada video ini, kami dari kelompok C3 akan mempresentasikan mengenai materi pemeliharaan babi fase grower, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Babi dengan dosen pembimbing, yaitu Profesor Dr. Insinyur Iputu Sampurna MS. Dan sebelum kami mulai presentasi kami pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok C3. Anggota dari kelompok C3 ini terdiri atas 12 orang, yang dimana yang pertama ada Vidya Lutfia Putrunanda dengan NIM AKIR 089, ada Rani Adistia dengan NIM AKIR 090, ada Igede Pandya Krisna Dharma dengan NIM AKIR 093, ada Gabriela Panyua dengan NIM AKIR 108, ada saya sendiri yaitu Niputu Dana Kanayasana dengan NIM AKIR 126, ada Imade Yudara Tersnan dengan NIM AKIR 130, ada Anin Salwa Amelia Siva dengan NIM AKIR 132, ada Ingrid Laurentina dengan NIM AKIR 144, ada Bunga Amelia Priyata dengan NIM AKIR 146, ada Antonia Jessica Runtu dengan NIM AKIR 147, ada Iyo Karistia Junita dengan NIM AKIR 149, dan yang terakhir dari anggota kelompok C3 yaitu Desi Arfiani Dewi Arnaya dengan NIM AKIR 152. Sekian dari anggota kelompok C3. Selanjutnya, topik pembahasan apa saja sih yang kami akan bawa pada presentasi kami pada hari ini? Di sini kami akan membawakan 6 topik. Yang pertama ada jenis pakan dan nutrisi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu struktur kandang dan fasilitas yang dibutuhkan. Yang ketiga manajemen kesehatan babi fase grower, yaitu preventif dan kuratif. Yang ada biosecurity, vaksinasi, dan medikasi. Yang keempat yaitu penyakit yang sering menyerang babi fase grower. Yang topik kelima yaitu pengobatan dari penyakit yang sering menyerang babi fase grower. Dan topik terakhir yaitu pencegahan atas penyakit yang sering menyerang babi fase grower. Sekian dari topik pembahasan yang kami akan bawa pada presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, izinkan kami mulai presentasi kami pada hari ini. Dimulai dari topik yang pertama, yaitu jenis pakan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh babi fase grower, yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Jadi babi periode grower yaitu babi yang memiliki bobot rata-rata 35 kg hingga mencapai bobot badan 60 kg, dan periode grower ini merupakan periode yang harus diperhatikan akan kebutuhan zat makanannya, yang terdiri dari pakan yang bermutu tinggi dan disusun memenuhi kebutuhan zat-zat makan babi yang dicampur dengan baik, seperti contohnya ada bekatul, jagung, MBM atau meat bone meal, ada SBM atau soya bean meal, dan mineral makro serta antibiotik dan zat aditif yang dicampur dalam ransum babi, yang dimana itu adalah syarat untuk memperoleh performance yang optimal. Dan adapun makanan yang diperlukan oleh babi ini sendiri terutama terdiri dari 6 unsur pokok, yaitu karbohidrat, serat kasar, lemak, protein, vitamin-vitamin, mineral dan juga air. Dan saya juga akan menjelaskan kenapa fungsi dari 6 unsur pokok ini. Yang pertama yaitu fungsi karbohidrat, yaitu untuk keperluan energi dalam mempertahankan pengaturan panas tubuh, yaitu untuk berfungsi juga untuk aktivitas tubuh dan mempertahankan tubuh yang normal, serta kelebihan lemak ini akan disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen dan akan diubah menjadi lemak yang disimpan dalam tubuh di bawah kulit. Dan fungsi yang kedua yaitu serat kasar. Ini merupakan karbohidrat kompleks yang terdapat di dalam karbohidrat yang hanya diperlukan untuk menstimulir sekresi enzim-enzim dan menstimulir gerak peristaltik pada organ pencernaan. Dan yang ketiga yaitu lemak, fungsinya untuk menimbulkan energi atau tenaga sehingga babi dapat bergerak, berjalan, dan juga mencerna makanan, dan juga sebagai pelarut vitamin-vitamin A, D, E, K. Yang keempat yaitu ada protein. Fungsi protein ini yaitu untuk menggantikan sel rusak misalnya pada babi yang sudah tua, dan juga untuk reproduksi, misalnya untuk memproduksi air susu. Dan kekurangan protein ini sendiri itu dapat berakibat pertumbuhan lambat, nafsu makan yang berkurang, berat badan yang menurun. Dan selanjutnya dari jenis pakan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh babi fase grower yaitu mineral, di mana ini berfungsi yang diperlukan ternak untuk yang digolongkan menjadi dua, yaitu unsur mayor atau major elements dan unsur minor atau trace element. Yang kita akan bahas yang pertama yaitu unsur mayor atau major elements adalah unsur mineral yang diperlukan dalam jumlah yang relatif besar, dan unsur mayor ini adalah kalsium, magnesium, fosfor, sodium, potasium, klorin, besi, sulfur, dan juga kalsium. Dan adapun yang kedua yaitu
Golongan kedua yaitu unsur minor atau trace mineral. Unsur ini diperlukan dalam jumlah yang kecil, beda dengan major elements yang dibutuhkan besar, sedangkan minor atau trace mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, yaitu contohnya ada yodium, mangan, dan juga zinc atau seng. Yang selanjutnya ada vitamin. Fungsi vitamin ini merupakan zat makanan yang diperlukan tubuh untuk mengatur atau mengolah zat-zat makanan lainnya hingga bisa dipergunakan oleh tubuh. Yang ketiga, selanjutnya ada air. Mana fungsi air ini dalam tubuh ternak babi sangatlah penting, yakni untuk mengatur temperatur atau panas tubuh, untuk melumatkan makanan dalam proses pencernaan, untuk membawa zat-zat makanan ke seluruh tubuh, dan mengeluarkan bahan-bahan yang tak berguna. Adapun sumber vitamin yang kita akan dapat pada pakan, yang pertama ada vitamin A yang bisa diperoleh pada minyak ikan atau levertran. Ada vitamin B1 atau timin, ini terdapat pada biji-bijian dan air susu. Yang selanjutnya ada vitamin B12, ini banyak terdapat pada bahan makanan yang berasal dari hewan, yaitu tepung ikan maupun kotoran lembu ataupun ayam. Yang selanjutnya ada vitamin C, yaitu vitamin yang banyak terdapat pada kecambah, biji-bijian sebangsa padi, dan juga leguminosa atau bagian yang berwarna hijau. Sekian dari penjelasan jenis pakan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh babi fase grower. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur kandang babi fase grower. Babi fase grower bisa menggunakan kandang individual atau kandang baterai maupun kandang secara kelompok. Ukuran kandang babi individual atau baterai yaitu bagian depannya 2,5 meter, bagian belakangnya 2 meter dengan panjang 2 meter ataupun 2,5 meter. Kandang individu biasanya dilengkapi dengan tempat umbaran dan panjang 4 meter dan lebar 3 meter dan tinggi tembok 1 meter. Kapasitas atau ukuran untuk babi fase grower 1 meter persegi untuk 1 ekor babi dengan berat rata-rata 80 kg, 0,75 meter persegi untuk berat babi 50 kg per ekor, dan setengah meter persegi untuk babi dengan berat 35 kg per ekornya. Kemudian struktur kandang babi fase grower dengan struktur kandang berkelompok. Luas lantai kandang untuk babi dewasa 1,8 meter persegi per ekor. Tempat makan dan minumnya selebar 0,5 kali 0,35 meter dengan tinggi kandang 1,2 meter. Dan pintu kandang dibuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 80 cm dan tinggi 80 cm sampai 1 meter yang terletak di bagian depan kandang. Luas lantai demikian dapat menampung babi di penggemukan atau fase grower dengan kisaran bobot badan dan jumlah babi, yaitu dengan babi yang beratnya 25-40 kg untuk 3-4 ekor dalam satu kandang berkelompok, dan babi dengan berat badan 45-70 kg untuk 2-3 ekor di dalam satu kandang berkelompok. Adapun fasilitas kandang yang diperlukan untuk babi fase grower ialah yang pertama, tempat makan dan minum. Baik tempat makan ataupun tempat minum ini merupakan fasilitas kandang yang mutlak diperlukan oleh babi. Oleh karena itu, perlengkapan kandang ini harus dengan baik dengan memenuhi syarat. Yang kedua, bak penampungan air. Setiap kandang hendaknya juga dilengkapi dengan bak air yang terletak di dekat kandang. Bak ini dimaksudkan untuk menampung persediaan air sehingga sewaktu-waktu air itu hendak diperlukan untuk membersihkan lantai, alat-alat lain, serta memberikan minum selalu siap tanpa ada sesuatu kesulitan. Ukuran serta jumlah bak ini juga bisa disesuaikan dengan jumlah babi yang dipelihara. Yang ketiga, bak penampungan limbah. Setiap kandang atau ruangan hendaknya dilengkapi dengan saluran atau parit yang menghubungkan kandang dengan bak penampungan kotoran, sehingga dengan letak lantai yang sedikit miring, air kencing dan kotoran dengan mudah bisa dialirkan langsung. Ukuran bak ini tergantung dari persediaan bak yang ada serta jumlah babi atau luas kandang. Yang keempat, ada perlengkapan untuk
pembersih kandang dan disinfeksi. Yang kelima, ada peralatan kesehatan hewan. Yang keenam, alat angkut makanan dan limbah padat. Dan yang terakhir, ada peralatan-peralatan untuk identifikasi, recording, seleksi, dan timbangan. Baik, selanjutnya biosecurity. Biosecurity dalam peternakan babi grower merujuk pada serangkaian tindakan dan protokol yang dirancang untuk mencegah masuknya penyakit atau organisme patogen ke dalam populasi babi. Tujuan utama dari biosecurity adalah menjaga kesehatan dan kesejahteraan babi serta mencegah penyebaran penyakit yang dapat mengganggu produksi hewan dan mengancam keberlanjutan peternakan. Berikut ini ada beberapa aspek penting dari biosecurity dalam peternakan babi grower. Yang pertama, ada pengendalian akses. Pastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan terlatih yang memiliki akses ke peternakan. Hal ini dapat mencakup penggunaan pintu gerbang terkunci, pengecekan identitas, dan pembatasan akses untuk pengunjung. Yang kedua, sistem fisik sebagai penghalang. Pertimbangkan pemasangan pagar kawat, dan gerbang yang kokoh untuk mencegah masuknya hewan liar seperti babi liar atau hewan pengganggu lainnya yang dapat membawa penyakit. Yang ketiga, pembatasan pergerakan hewan. Batasi pergerakan hewan antara area peternakan dengan menggunakan area pemisah seperti ruang isolasi atau zona peralihan. Untuk babi yang baru masuk ke peternakan atau babi yang dikirim untuk pengolahan atau pemasaran. Lalu yang keempat, ada kebersihan dan sanitasi. Pastikan area peternakan dan fasilitasnya tetap bersih dan bebas dari kotoran atau sisa pakan yang tidak terpakai. Rutin membersihkan atau mendisinfeksi ruangan kandang, peralatan, dan kendaraan yang digunakan. Lalu yang kelima, ada pengolahan limbah. Atur pengolahan limbah secara efisien dan aman, termasuk limbah kotoran babi dan limbah medis. Pastikan limbah dibuang dengan benar sesuai dengan peraturan dan tidak mencemari lingkungan. Yang keenam, pengendalian serangga dan hama. Terapkan tindakan pengendalian serangga dan hama yang efektif untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat ditularkan oleh serangga dan hama. Lalu yang ketujuh, ada program vaksinasi. Pertahankan program vaksinasi yang sesuai untuk melindungi babi dari penyakit yang umum di daerah tersebut. Konsultasikan dengan dokter hewan mengenai vaksinasi yang diperlukan dan jadwal yang tepat. Yang ke-8, pemantauan kesehatan. Lakukan pemantauan kesehatan secara teratur terhadap babi dan peternakan, termasuk pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pemantauan kebiasaan makan dan tingkah laku babi. Identifikasi penyakit sejak dini sangat penting agar dapat mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Lalu yang ke-9, pengendalian pengunjung dan kendaraan. Batasi akses pengunjung dan kendaraan ke area peternakan. Tetapkan protokol untuk pengunjung, seperti penyediaan pakaian pelindung, alas kaki yang bersih, dan prosedur cuci tangan sebelum masuk ke area peternakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Bunga Amelia Priyatna akan melanjutkan atau menjelaskan tentang vaksinisasi Hokolera. Hokolera disebabkan oleh virus Hokolera yang termasuk dalam genus Pestivirus, famili Flavividae, atau virus HC yang menyerang semua golongan umur babi. Mempunyai hubungan antigenik yang dekat dengan boviviral diarrhea dan border diarrhea virus, Hokolera menyerang semua umur dengan gejala klinis babi tidak aktif atau lambat. Kehilangan nafsu makan disertai temperatur tubuh yang meningkat sekitar 40-42 Celcius. Konjungtivitis diare, cair kuning dan kadang-kadang disertai muntah dengan cairan yang berwarna kekuning-kuningan. Di lapangan, peternak biasanya melakukan vaksinisasi pada umur 14 hari, akan tetapi seiring terjadinya infeksi Hokolera pada babi yang terinfeksi,
Aktivitas vaksinasi dikaji dan dievaluasi melalui pemeriksaan titer antibodi dari babi yang telah divaksin. Pemberian vaksin hokolera secara intramuskuler pada anak babi umur 7 hari, vaksinisasi yang dilakukan peternak pada anak babi yang berumur 7 hari dari induk yang telah divaksinasi hokolera secara teratur tidak efektif karena maternal antibodi yang tinggi mengakibatkan terjadinya penurunan titer antibodi. Menyebutkan bahwa antibodi hokolera pada babi sudah dideteksi mulai 2 jam setelah menyusui. Cholesterterdium yang melindungi sampai umur 6 minggu, lebih lanjut disebutkan vaksinasi pada anak babi dengan titer material antibodi yang tinggi tidak efektif. Babi 82% mengalami sakit setelah pemaparan penyakit. Dari hasil penelitian yang didapat, biasanya disimpulkan bahwa antibodi material anak babi dari induk yang telah divaksin hokolera secara teratur dan divaksin pada umur 7 hari akan mengakibatkan penurunan titer antibodi 1 minggu pasca vaksinasi dan 2 minggu pasca vaksinasi. Selanjutnya ada medikasi pada babi fase grower. Yang pertama ada antibiotik, digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Contohnya ada amoxicillin, tetrasilin, atau sulfonamida. Penggunaan antibiotik ini harus ada dalam pengawasan dokter hewan. Yang kedua ada antiparasit. Babi dapat terinfeksi oleh cacing internal seperti cacing pita atau cacing tambang. Obat antiparasit seperti ivermectin atau albendazole dapat digunakan untuk mengendalikan infeksi ini. Yang ketiga ada antiinflamasi. Untuk mengurangi peradangan atau ketidaknyamanan pada babi yang menderita kondisi seperti artritis atau radang usus. Dapat digunakan obat antiinflamasi non-steroid NSAID seperti flunixin meglumine atau ketoprofen. Yang terakhir ada subvitamin dan suplemen. Pada beberapa kasus pemberian vitamin dan suplemen tertentu dapat meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan babi. Misalnya suplemen vitamin E dan selenium dapat diberikan untuk mencegah defisiensi nutrisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit yang sering menyerang babi fase grower. Yang pertama, scores atau mencret. Scores adalah suatu gejala penyakit enteritis akibat adanya peradangan pada alat pencernaan atau usus. Scores banyak menyerang anak babi dan babi-babi muda. Faktor yang mempercepat terjadinya scores antara lain yang pertama, sanitasi kurang sempurna, yang kedua, babi selalu kedinginan, keadaan udara lembab tanpa alas kandang, yang ketiga, makanan yang kurang memenuhi syarat, kurang zat besi atau anemi, yang keempat, babi banyak mengalami stres. Pada masa grower atau babi berumur 14 minggu atau lebih, scores yang menimpa babi fase ini bisa disebabkan oleh berbagai infeksi, misalnya cacing, salmonella, dan disentri. Scores terbagi 2 macam tipe, yaitu yang pertama non-infection enteritis. Jenis penyakit scores semacam ini ada berbagai macam sebab, antara lain produksi air susu induk yang terlampau tinggi, kekurangan vitamin, anemi, perubahan temperatur yang sangat besar, perubahan ransum makanan secara tiba-tiba. Lalu yang kedua, tipe infectious enteritis. Infectious enteritis bisa disebabkan oleh non-specific enteritis, yaitu jenis penyakit enteritis yang disebabkan oleh berbagai jenis bakteri yang berjangkitan terutama akibat stres. Yang kedua, necrotic enteritis. Jenis penyakit ini sering disebut nekro yang menyebabkan bakteri salmonella. Penyakit ini banyak menyerang babi umur 2-6 bulan. Gejalanya kotoran berbau busuk dan berwarna hitam keabu-abuan. Kotoran sering bercampur dengan jaringan-jaringan usus yang telah lepas. Lalu necrotic enteritis. Lalu yang ketiga ada disentri, yaitu jenis penyakit enteritis yang infeksinya sudah serius. Kadang-kadang penyakit ini disebut bloody atau black scores. Penyebab penyakit ini ialah bakteri Vibrio atau Salmonella. Bakteri ini bisa mengakibatkan mencret berdarah yang sangat membahayakan atau bisa menimbulkan kematian. Lalu yang terakhir, transmissible gastroenteritis atau TGE, yaitu jenis penyakit enteritis yang disebabkan oleh virus yang bisa diserang oleh penyakit ini ialah babi segala umur, babi-babi muda yang menderita penyakit TGE ini bisa mengalami kematian sampai 100%. Lalu presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu hokolera.
Salah satu virus yang sering menyerang ternak babi adalah Hokolera. Hokolera atau HC adalah penyakit virus babi yang sangat menular pada semua umur babi. Dapat terjadi secara akut, subakut, dan kronis yang disertai dengan angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Hokolera disebabkan oleh virus Hokolera atau VHC yang merupakan genus Pestivirus dan famili Flaviridae. Gejala klinis dari Hokolera meliputi nafsu makan menghilang, demam dengan suhu sekitar 40-42 derajat Celcius, konjungtivitis, diare cair kuning, dan kadang disertai dengan muntah cairan kekuningan. Pencegahan yang efektif adalah dengan vaksinasi dan stamping out. Vaksinasi dilakukan pada anak babi berumur 6-8 minggu, induk babi pada 3 minggu sebelum kawin, dan jantan disesuaikan dengan 2 kali setahun. Nah, pengobatan yang efektif adalah dengan memberikan antibiotika, antipiretik, dan multivitamin. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada penyakit African Swine Fever atau ASF. African Swine Fever atau ASF merupakan penyakit pada babi yang sangat menular dan dapat mengakibatkan kematian pada babi hingga 100%, sehingga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi peternak. Virus ASF sendiri relatif tahan terhadap disinfektan. Untuk tanda-tanda klinis dari penyakit ASF sendiri, yang pertama itu ada kemerahan di bagian perut, dada, dan juga skrotum. Yang kedua, babi mengalami diare berdarah. Yang ketiga, adanya timbul kemerahan di telinga. Yang keempat, demam hingga 41 derajat Celcius. Adanya konjungtivitas, anoreksia, ataksia, paresis, babi mengalami kejang, dan terkadang babi bisa muntah. Yang kelima itu ada pendarahan di kulit, cyanosis. Yang keenam itu ada babi yang biasanya itu tidurnya terlentang dan kesulitan bernapas hingga tidak memakan. ASF sendiri menyebar melalui kontak langsung, serangga, pakaian, peralatan peternak, kendaraan, pakan yang terkontaminasi. Baik, selanjutnya adalah pengobatan untuk penyakit yang menyerang babi pada fase grower. Yang pertama, penyakit Scurz atau mencret. Untuk tindakan pengobatan yang dilakukan untuk menangani penyakit Scurz adalah yang pertama dengan sulmet injeksi menggunakan auremisine soluble powder pada air minum. Kemudian yang kedua dengan pemberian antibiotika seperti penisilin, penstrip, streptomycin, erythromycin, gentamicin, teramisin, dan oxytetraxylin. Yang ketiga dengan pemberian Bisanpex. Obat Bisanpex ini berfungsi untuk mencegah dan mengobati defisiensi vitamin B kompleks pada hewan, seperti memperbaiki metabolisme tubuh, memperbaiki gangguan pencernaan yang bukan diakibatkan oleh bakteri, dan memperbaiki sistem pencernaan. Dosis yang diberikan untuk babi adalah 1 hingga 2 ml per 200 kg. Disuntikan secara intramuskular dan diberikan sebanyak 2 kali. Yang keempat dengan pemberian Elbayo. Elbayo ini adalah obat untuk mengatasi diare dan mencegah intoleransi laktosa atau masalah pencernaan lainnya. Dosis untuk pengobatan ini adalah 1 saset yang diberikan 1 kali sehari selama 3 hari. Kemudian yang terakhir adalah dengan pemberian guanin strep syrup, yaitu obat anti diare yang mengandung kaolin dan pektin. Dosis untuk pengobatan ini adalah 1 ml yang diberikan 1 kali sehari selama 3 hari. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tindakan pengobatan untuk menangani penyakit Hokolera. Sebenarnya tidak ada perawatan dan pengobatan yang dapat dilakukan untuk menangani penyakit Hokolera, karena penyakit ini akan terus menyerang babi hingga tidak ada lagi harapan untuk dapat disembuhkan. Namun, untuk kasus penyakit yang baru tahap awal, tindakan yang paling efektif untuk mencegah atau mengendalikan penyakit ini adalah dengan melakukan vaksinasi menggunakan serum anti kolera babi atau Rovax Hokolera. Pengobatan dengan serum anti kolera babi diberikan 1,25 sampai 1,5 kali dosis yang biasa disampaikan untuk pencegahan. Selain itu, serum teramisin diberikan dengan dosis 1 mg per 10 kg berat badan per hari selama 3-4 hari. Hendaknya diberikan pada babi yang terserang untuk mencegah infeksi sekunder.
Pengobatan lain yang dapat dilakukan yaitu pemberian antibiotik, antipiretik, dan multivitamin. Pemberian antibiotik pada coronavirus hanyalah untuk mengobati infeksi bakteri sekunder yang menyertai penyakit kolera. Selanjutnya yaitu pencegahan pada penyakit African Swine Fever atau ASF. Sama dengan kolera, belum ada vaksin atau pengobatan efektif untuk penyakit ini. Namun, Pusat Veteriner Pharma atau Puskesmas mengembangkan serum kepalan ASF atau Scovert ASF yang dipercaya dapat menekan penularan penyakit ASF. Dan Scovert ASF digunakan sebagai imunoprofilaksis yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi tingkat keparahan dan kematian akibat serangan virus ASF di lapangan. Meskipun tidak ada obatnya, tetapi ASF dapat dicegah dengan relatif mudah. Pencegahan merupakan tindakan yang penting. Pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan biosecurity.